sebagaimana kita sebutkan tadi, perang Tabuk disebut dengan Ghazwatul Usrah, perang yang sulit. Di antara kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah kesulitan nafkah, biaya sedikit. Ya, biaya untuk perang membutuhkan biaya yang banyak. Sampai sekarang biaya paling berat adalah biaya perang. Kalau negara sudah sibuk berperang, udah habislah persediaannya ya. Ya, perang ya. Zaman dahulu juga perang butuh biaya besar. Butuh biaya besar. Karena sedikit biaya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk berinfak. Di antara yang berinfak adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Sebenarnya ulama berpendapat bahwasanya adalah ketika perang Tabuk. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan aku punya harta ketika itu. Faqultu al-yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar kalau aku mampu mengunggulinya. Faji'tu bi nisfi mali, maka aku datangkan setengah hartaku. Faqala Rasulullah SAW, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qultu mithlahu. Seperti ini yang aku bawa kepadamu telah aku sisihkan buat keluargaku. Wa ata Abu Bakar bi kulli ma indahu. Abu Bakar kemudian datang dengan seluruh hartanya. Faqala lahu Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan, tinggalkan buat keluargamu? Qala Abu Bakar berkata, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Faqala Umar kemudian mengomentari, "Wallahi la usabiquka ila syai'in abada." Wahai Abu Bakar, aku tidak akan bisa mengunggulimu selama-lamanya. Ya. Dan ketika itu yang paling banyak berinfak dalam perang Tabuk adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kebetulan mungkin memiliki harta yang banyak ketika itu. Utsman bin Affan berinfak yang sangat banyak. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Abdurrahman, dia berkata, ketika Utsman ketika akan dibunuh pada tahun 35 Hijriah, ketika orang-orang Khawarij berkumpul di rumahnya, mengepung rumahnya, tidak dikasih air minum, ditahan, tidak boleh keluar ya. Ketika itu Utsman ketika dikepung, dia ngomong sama mereka. Dia ngomong kepada orang-orang yang mengepungnya, ingin membunuhnya, meminta dia untuk lengser dari kekhilafahan. Kata Utsman, "Unshidukumullah," aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Ya. Wala unshidu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menyampaikan kecuali kepada para sahabat Nabi. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian wahai para sahabat tahu Rasulullah sallallahu pernah berkata, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Siapa yang menyiapkan bekal untuk pasukan perang Tabuk, bagi dia surga. Fajahaztuhu, dan aku termasuk orang yang menyiapkan bekal untuk perang Tabuk. Ya. Artinya Utsman berkata, kalian ingin bunuh aku. Sementara Nabi yang pernah berkata, siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk perang Tabuk masuk surga, dan aku yang menyiapkan perbekalan untuk perang Tabuk. Yang paling banyak ketika itu yang bersedekah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kebetulan mungkin lagi banyak harta ketika itu. Imam Ahmad meriwayatkan, Utsman bin Affan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 dinar. Dia taruh di bajunya, dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1000 dinar itu banyak ya. 1 dinar kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram emas. Berarti kalau 1000 dinar 4 kilogram 4 kilo 250 gram. 4/4 gram emas ya. 4 kilo ya. Antum punya emas enggak sekilo? Ini banyak ya. Zaman sekarang aja banyak, apalagi zaman dulu ya. Zaman sekarang aja banyak, apalagi zaman dulu. Maka dia bawa, taruh di bajunya, dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabbaha fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tuang di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha bi yadihi. Nabi bolak-balik dinar-dinar tersebut. 1000 dinar, 1000 keping, banyak sekali Nabi bolak-balik. Nabi berkata, "Ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'dal yaum." Tidak akan memberi mudarat kepada umat Utsman apa yang dia kerjakan setelah ini. Mau bikin apa saja tidak ada masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau bikin apa saja enggak ada masalah bagi Utsman. Karena dia berinfak di saat-saat sulit. Rasulullah yuraddiduha miraran, Rasulullah ulang-ulang sallallahu alaihi wasallam. Ma dharra ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Apa yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak akan beri mudarat kepada Utsman. Pasti masuk surga. Dan Nabi sudah menjamin Utsman masuk surga dalam banyak hadis. Ya. Di antaranya ini, ya.
Dalam riwayat yang lain, ya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabat untuk motivasi bersedekah, maka Utsman bin Affan berkata, "Alayya mi'atu bi'airin bi ahlasiha." Ya Rasulullah, aku yang akan menyumbangkan 100 ekor onta dengan pelananya, dengan yang untuk dinaiki. Wa aktabiha, demikian juga tempat duduknya aku siapkan, bukan cuma onta kosongan, aku siapkan juga pelananya. Intinya demikian. Aku 100 ekor onta, kata Utsman. Tsumma hatha Rasulullah SAW thaniyatan, Rasulullah SAW memotivasi lagi, ayo siapa bersedekah, kita akan perang melawan Romawi. Utsman berdiri lagi, kata Utsman, alayya mi'atun ukhra. Saya siapkan lagi 100 onta yang lain. Tsumma hatha Rasulullah SAW thalithatan, kemudian Rasulullah SAW motivasi lagi yang ketiga kali. Utsman berkata, alayya mi'atun ukhra bi ahlasiha wa aktabiha. Ya Rasulullah, aku siapkan 100 ekor onta lagi yang ketiga. Subhanallah. Qala Abdurrahman bin Khabbab, sang perawi Abdurrahman bin Khabbab berkata, "Fara'aitu Rasulullah SAW yanzilu 'anil mimbar." Aku lihat Rasulullah SAW turun dari mimbar. Utsman bilang 100 ekor, 100 ekor, 100 ekor. Semua lengkap dengan pelananya. Rasulullah SAW turun dari mimbar, Rasulullah SAW berkata, "Ma ala Utsmana ma amila ba'da hadza marratain aw thalathan." Sudah, Utsman bikin apa saja enggak ada masalah. Setelah ini Utsman bin Affan mau bikin apa saja enggak ada masalah. 2 kali 3 kali Rasulullah SAW mengatakannya. Ini menunjukkan bagaimana Utsman punya jasa besar dalam perang Tabuk, ya, dan dia berinfak dengan infak yang luar biasa ketika itu. Ya, ketika itu karena gerakan Rasulullah SAW pergi ke Tabuk ini penting, kalau enggak mereka akan datang menyerang. Jadi sudah bikin takut dulu musuh. Musuh kalau Romawi mengumpulkan pasukan sangat banyak. Romawi saja sudah entah berapa pasukannya, ratusan ribu, belum dari Arab-Arab yang berloyal kepada mereka dari kabilah Ghassan dan yang lainnya, ya. Maka perlu diserang lebih dahulu buat mereka gentar. Ya, buat mereka gentar. Ini perlu. Dan ini perlu butuh biaya, ya. Subhanallah, ya. Bagi mereka dunia ini tidak ada artinya, ya. Sungguh di antara penyesalan seorang meninggal dalam kondisi meninggalkan harta yang banyak dan dia tidak bersedekah. Utsman bin Affan infaknya luar biasa. 1000 dinar, kemudian 300 ekor onta. Kemudian juga di antara yang berinfak adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan dari Abu Salamah, dari ayahnya, dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'san." Kata Nabi, bersedekahlah kalian, sungguhnya aku ingin mengirim suatu pasukan. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, inna indi 4,000. Sungguhnya saya memiliki 4.000, mungkin 4.000 dirham. Alfaini uqriduhuma Allah. 2.000 aku berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa alfain li iyali. 2.000 aku sisakan buat keluargaku. Kata Rasulullah SAW, "Barakallahu laka fima a'tait wa baraka laka fima amsakta." Semoga Allah berkahi hartamu yang kau sedekahkan dan semoga Allah berkahi hartamu yang kau tinggalkan buat keluargamu. Dalam riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf datang dengan 40 uqiyah min dhahab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqiyah 40 kali ya, apa namanya? Uqiyah 40 dirham, ya. Intinya Abdurrahman bin Auf juga berinfak dengan sangat banyak. Dan bukan cuma para sahabat yang kaya raya yang pada berinfak, bahkan sahabat-sahabat yang miskin juga berinfak. Kalau tadi kita dengar Abu Bakar, kita dengar Umar, kita dengar Utsman, kita dengar Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan ini bukti bahwasanya Islam membutuhkan orang-orang beruang. Islam membutuhkan orang-orang berduit. Karena dakwah, karena jihad, perjuangan butuh biaya. Makanya benar Nabi SAW mengatakan, ya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. 2 orang tersebut siapa? Orang berilmu dan orang berduit. Rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haqq. Itu seorang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia paksakan, yusallituhu, kata para ulama, dia paksakan dirinya untuk mengarahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menguasakan dia. Artinya memang perlu perjuangan. Namanya orang semua cinta dengan harta. Tapi harus perlu perjuangan. Wa rajulan atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang harusnya kita cemburu kepada orang tersebutlah orang yang berilmu, yang dia mengajari ilmu dan dia berhukum dengan ilmu tersebut. Ini 2 orang yang sangat berperan dalam Islam. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya di antara tadbir dan peraturan Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala
Allah menjadikan orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berharta. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang sangat kaya raya, Khadijah radhiyallahu taala anha, yang menginfakkan seluruh hartanya buat Islam. Di antaranya Rasulullah SAW juga memiliki sahabat yang kaya raya, Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Ini adalah orang-orang yang berharta yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak jasanya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang butuh perjuangan, butuh infak di jalan Allah, butuh pengorbanan. Ya ikhwan, bukan cuma orang-orang Islam, orang mukmin yang berinfak. Orang-orang non-muslim, orang kafir, mereka juga mengeluarkan harta. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, mereka benar-benar akan berinfak. Betapa banyak duit mereka keluarkan, emas dan perak, dolar mereka keluarkan banyak. Fasayunfiqunaha, mereka berinfak. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, kemudian infak tersebut hanya menjadikan penyesalan bagi mereka. Semakin mereka berinfak, mereka semakin menderita di akhirat. Tsumma yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang kafir dikumpulkan menuju neraka jahanam. Nah, kalau orang-orang kafir mereka berinfak untuk semakin parah di neraka, kenapa kita orang Islam tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya perlu perjuangan. Kita lihat ternyata bukan orang kaya saja yang berinfak ketika itu, ketika persiapan perang Tabuk, bahkan orang-orang miskin mereka datang kemudian memberi sumbangan. Bahkan ada yang beri sumbangan cuma 1 sa'. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, waja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'. Ada seorang datang dia sedekah cuma 1 sa'. 1 sa' cuma apa? Cuma seukuran zakat. Kita 3 kilogram korma sedekah karena butuh makan di jalan. Dia cuma punya itu, tapi dia kasih. Dia cuma kasih. Faja'a Abu Aqil binisfi sa'. Ada seorang namanya Abu Aqil, sahabat radhiyallahu anhu. Dia tidak punya apa-apa. Dia bawa setengah sa'. Cuma bawa 1,5 kilo. Sedikit. Pasukan ribuan, tapi itu yang dia punya. Mereka semangat, itu yang dia punya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang berinfak Abdurrahman bin Auf dengan duit yang banyak, dengan dinar dan dirham yang banyak, orang-orang munafik komentar ketika itu. Ketika itu banyak orang munafik. Mereka melihat situasi para sahabat sedang bersiap-siap untuk persiapan jihad, maka mereka komentar. Ketika Abdurrahman bin Auf menyumbang harta yang banyak, kata mereka, "Ma fa'ala hadza illa riya'an." Ini ya Abdurrahman bin Auf ini riya aja nih, riya. Taruh duit banyak riya. Ketika Abu Aqil yang berinfak cuma setengah sa', mereka komentar lagi. Innallaha laghaniyun an sadaqati hadza. Allah tidak butuh dengan setengah sa'. Ngapain sedekah setengah sa'? Ngapain? Jadi sedekah banyak disalahkan, sedekah sedikit juga disalahkan. Maka Allah menurunkan ayat-ayat untuk mengungkap keburukan orang munafik tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim." Orang-orang munafik yang mereka mengejek orang-orang yang bersedekah dari kaum mukminin dalam ketika bersedekah, dan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali yang dia mampu, cuma 1 sa', cuma setengah sa'. Fayaskharuna minhum, mereka pun ngejek kaum mukminin yang bersedekah meskipun sedikit, mereka ngejek. Kata Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan ngejek mereka. Saatnya nanti ada walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih.